Pemirsa masih di program 5 Merah. Saya akan sapa dulu ya pemirsa. Di Jawa Barat ada Cirebon TV, terus ada CCTV Indramayu, terus ada BCTV Kuningan dan juga Bandung TV. Di Pandeglang Banten ada Karlita TV. Nah, sekali lagi saya informasikan bagi pemirsa yang ada di rumah, bisa langsung saja SMS ya untuk bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu di 0815 111 23450. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, bisa langsung saja SMS di 0815 111 23450 atau bisa langsung email kami di interaktif@5merah.com. Nah, pada malam hari ini ya pemirsa di rumah udah ada SMS dari 02192448 sekian. Selamat malam, saya dari UKM PU2K Organik Kotkam. Mau menanyakan bagaimana untuk mendapatkan modal untuk meningkatkan SDM. Terima kasih, dari Rahmat Obeng Serpong nih Pak. Meningkatkan SDM ya? Iya, mendapatkan modal untuk meningkatkan SDM-nya Pak. Iya, modal untuk meningkatkan SDM itu bisa berupa modal duit gitu, Iya. uang kan gitu. Kalau itu bisa dari pengembangan bisnisnya dong kan gitu, karena bisnisnya makin maju, punya kemampuan untuk pengembangan SDM kan gitu. Pengembangan SDM itu artinya kan kualitas SDM-nya ditingkatkan, bisa melalui pelatihan, bisa juga rekrut yang lebih kompeten kan gitu. Jadi artinya peningkatan kapasitas untuk membuat agar perusahaan mampu bersaing lebih baik. Tetapi yang disebut modal di situ bisa juga sebenarnya bukan sesuatu yang ada rupiahnya begitu. Ada keinginan dari bisa pemimpinnya gitu ya, manajernya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan pembelajaran bersama. Bisa aja yang bersangkutan sharing. Iya. Atau baca buku kan gitu, atau nonton 5 Merah boleh juga kan gitu ya. Nah, itu kan 5 cara yang Merah. paling mudah. Iya, pastinya harus nonton 5 Merah dong ya. Ya Pak, ada pertanyaan yang kedua nih dari 089 999 sekian. Nomornya bagus banget nih Pak. Saya ingin tanya nih kepada Pak Handito, cara saya meningkatkan omset brand saya bagaimana? Dari Hamida Bogor. Iya, kalau kita bicara tentang meningkatkan brand, tergantung posisi kita ya. Iya. Apakah kita sebagai pengusaha atau sebagai karyawan? Kalau saya lihat ini sebagai karyawan gitu ya, Mbak Hamida, bagaimana meningkatkan agar brand yang dia kelola, yang tempat dia bekerja itu bisa meningkat kinerjanya. Jangan lupa, meningkatkan kinerja brand itu kan meningkatkan brand awareness, brand knowledge, brand image, brand preference, dan yang kelima brand admire. Caranya bagaimana? Cuma satu, brand communication, integrated brand communication. Itu caranya. Caranya berarti harus ada integrated communication. Iya, mengkomunikasikan merek kita. Komunikasi kan gitu. merek brand kita Ya, nih. asal sudah punya ininya loh ya, kan itu syarat dari pengembangan merek, kan udah punya soul of the brand ya, dan punya brand identity. Artinya kita udah punya roh brandnya apa, strategi brandnya udah dapet nih. Kemudian identitas mereknya juga udah ada, termasuk di situ ada logonya, warnanya, maskotnya itu udah ada kan gitu. Kalau itu udah ada, cara meningkatkan kinerjanya ya komunikasi terus, pakai above the line atau below the line gitu. Komunikasi dan komunikasi kuncinya. Artinya kita siap ya menjual produk kita dengan komunikasi dengan lingkungan kita seperti itu ya. Ya, pertanyaan ketiga nih Pak dari 081 393 9333 sekian. Nah, selamat malam, saya dengan Pak Kris. Saya melihat acara CTV dan tertarik untuk ikut acara seminar Pak Handito. Bisa info lebih lanjut agar saya bisa ikut hadir dan dapatkan paket buku marketing Pak Handito. Trims dari Christopher Edi Jakarta. Tapi jangan jawab dulu Pak. Iya, itu jawab sendiri itu. Jangan jawab dulu, kita mau pemeriksaan break dulu ya. Di segmen berikutnya nanti Pak Handito akan jawab ya. Pemirsa, sekali lagi ya, saya informasikan kepada Anda, bagi Anda ingin yang bertanya langsung seputar tema kita pada malam hari ini, bisa langsung SMS di 0815 111 23450. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Pak Handito di studio, bisa langsung SMS di 0815 111 23450 atau
email kami di interaktif@5merah.com. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah. Ya pemirsa, masih di program 5 Merah. Kita akan lanjutkan ya bincang-bincang kita bersama Bapak Dr. Handito Jono. Ini Pak, pertanyaan yang tadi yang sempat tertunda tuh. Ya, bagaimana dia bisa ikut seminar Pak Handito nih, dan bagaimana cara dapatkan paket bukunya? Cara ikut seminar, daftar dulu. Daftar dulu ya. Kan ada nomornya itu ya. Nanti kemudian datang, nanti kita ngobrol di sana kan. Oh ya, singkat saja yang seperti yang kita komunikasikan tadi ya, datang langsung ke nanti konsultasi nih langsung nih. Ya, konsultasi kan, langsung dengan Pak Handito dengan tim ya berarti ya. Memang kan setiap kali ada pertemuan atau training, nah, itu kan selalu kita gunakan waktu juga untuk berkomunikasi, dialog, interaksi kan gitu kan. Dan lagi pula banyak temennya juga, bisa saling kemudian berbagi, saling itu kan menceritakan pengalamannya masing-masing kan. Jadi bagi Pak Christopher nih, semoga menonton ya, bisa langsung kok daftar ya dengan SMS seperti nomor yang saya sebutkan tadi tuh di 0815 111 23450, atau bisa langsung email di interaktif@5merah.com. Nah, begitupun juga pemirsa yang pada malam hari ini pengen bertanya-tanya nih soal bisnis, mau ngomong langsung atau SMS langsung ya, SMS langsung dengan Pak Handito, bisa sekali lagi saya informasikan ada di 0815 111 23450. Sekali lagi saya informasikan bagi Anda yang ingin SMS langsung saja di 0815 111 23450, atau langsung segera email kami di interaktif@5merah.com. Nah, sepertinya sudah ada SMS nih Pak di handphone saya nih Pak. Saya akan buka dulu ya. Aduh. Nah, untuk secara langsung nih Pak, maaf nih Pak, handphonenya lagi rada nih Pak. Ya, ada di ini nih. Nih langsung saja nih Pak, dari 081 322 322 sekian. Nah, menurut Pak Handito katanya nih, menurut Pak Handito apa saja sektor usaha yang potensial di 2015? Thanks dari Rusman, Jakarta. Iya. Apa yang potensial gitu ya? Apa yang potensial nih untuk sektor usahanya nih di tahun 2015? Ini tahun apa ini ya? Itu kan kalau ramalan Feng Shui kan, kita lagi nggak bahas itu. Sebenarnya gini loh, kalau kita bicara bisnis, pada dasarnya harus kita sadar kita ada di bisnis berskala apa, ya kan? Kalau skala bisnis kita besar sekali, maunya kita begitu kan? Kita harus lihat nih, wah tren ekonominya kayak apa, tren dunianya kayak apa, kan gitu. Karena kalau kita jadi perusahaan yang langsung besar, maka wah ini harus memperhatikan ini aspek pasarnya dan sebagainya, kompetisinya gitu. Tetapi kalau bisnis kita ini mulai dan masih mulai skalanya kecil, kan kalau masih kecil dibandingkan dengan yang besar itu boleh dikatakan kan nggak ada apa-apanya gitu. Artinya nggak ada apa-apanya itu jangan terlalu khawatir. Artinya kita bisa bermain tetap di situ. Kalau kita ini ambil porsi kuenya cuma sedikit, nggak akan membuat orang lain tercubit, nggak akan membuat orang lain menjadi terganggu kan gitu. Artinya kalau pada situasi seperti sekarang mau bisnis apa? Sebenarnya saya boleh katakan apa saja bisnis yang kita sukai itu bisa kita kembangkan. Jadi kuncinya adalah yang kita sukai itu. Nah sekarang sukanya apa kan gitu? Sukanya makan. Bisnisnya jangan makan, nanti dimakan sendiri itu nanti. Ya maksudnya kalau suka makan, oke, berarti ngerti dong tentang makanan yang lagi disukai, yang lagi tren, yang bisa kreatif kan gitu. Boleh mengembangkan itu. Saya pengen nih sukanya itu dapat duit yang banyak katanya. Semua orang nggak mau dapat duit yang banyak. Caranya gimana? Oh iya, saya suka jalan ini ke sana kemari. Berarti kan punya kebiasaan, punya keinginan jalan kan? Oh jangan-jangan bisnis tourism menarik itu, jadi travel agent atau jualan tiket atau nganterin saya jalan-jalan gitu kan.
terkadang Mau ikut juga? Ya mau dong Pak. Terkadang juga kita lihat seperti zaman sekarang ini ya, orang jual produknya itu melalui online loh Pak. Ada kayak saya itu ada grup di BB saya itu grup baju-baju online gitu. Itu salah satu bentuk loh Pak ya pastinya. Jadi beli baju online. Online. Ada baju benerannya atau cuma gambarnya doang? Kita tuh lihat gambarnya ya Pak, gambarnya. Terus misalkan saya suka baju ini, saya pesan lewat sini, langsung telepon, nanti kirimnya lewat JNE, seperti itu Pak. Nah, gitu. Promosi ada JNE juga ya. Iya. Jadi itu boleh juga. Jadi kita jualan lewat online. Itu kan internet atau gadget kita itu menjadi alat promosi sekaligus alat order kan gitu. Aduh, seperti dari tadi nih handphone ini bergetar-getar lagi nih Pak. Banyak banget sih yang bertanya nih pada malam hari ini. Nah, ada lagi nih. Dari 08 nih. Aduh, banyak banget sampai saya nggak bisa baca ini. Ya, ini di 0852116559 sekian. Selamat malam, saya Hendra dari Jakarta. Nah, Pak Juwono, usia saya hampir 70 tahun. Wow. Apa nggak ketahuan untuk mengembangkan bisnis nih? Nggak ketuaan katanya, ketuaan. Sorry, salah tulis deh nih Pak. Dia tulisnya ketahuan. Ketuaan maksudnya kali Pak. Ketuaan untuk mengembangkan bisnis. Thank you dari Hendra. Iya, kalau sudah umurnya senior gitu ya, ketuaan nggak, sebenarnya mengembangkan bisnis itu nggak ada istilah ketuaan. Selama kan gini, kalau kita bicara mengembangkan bisnis itu kan harus punya entrepreneurship. Entrepreneurship itu kan artinya adalah gairah menumbuh kembangkan bisnis baru. Artinya selama masih punya gairah, nah gairah itu ada kaitan sama tua nggak? Mungkin ada ya, kayak seringkali makin tua gairahnya menurun kan. Nah, gairah menumbuh kembangkan bisnis baru loh ini ya. Nah, tapi kalau itu masih dipunyai, saya melihat contoh banyak pengalaman pengusaha-pengusaha yang sudah umur 70 lewat, 80 masih mengembangkan bisnis baru terus kan gitu. Artinya menumbuhkan bisnis baru itu sebenarnya tidak menunggu sampai umur berapa gitu, tetapi memang dianjurkan, disarankan jangan ketuaan, ya kan? Kalau udah ketuaan masa untuk ngomongnya kan berkurang tuh kan gitu. Kalau masih muda, seperti kita ini kan masih. Sepertinya kita harus membahas satu SMS lagi dari tadi ini dia miss call terus SMS. Ya, selamat malam Pak Handito. Saya Pak Andi, wirausaha kecil yang suplai produk kesualayan yang pembayarannya cukup lama. Mohon info institusi mana dan di mana yang dapat membantu permodalan saya. Thank you. Bagaimana caranya untuk memodali usaha dia gitu? Iya. Sebenarnya ada banyak instansi atau lembaga baik bank maupun non bank yang bisa bantu kan gitu. Saya rasa kalau bisnisnya udah jalan kan sekarang banyak skema-skema kredit yang disediakan, bahkan ada yang namanya kredit usaha rakyat dan sebagainya kan, atau kredit modal kerja, kredit yang lain-lain. Tetapi juga ada, kalau yang non bank ada LPDB, lembaga pembiayaan dana bergulir dari Kementerian KUKM kan gitu. Saya rasa juga banyak angel investor yang bisa bantu kan gitu. Atau kita bicara ke multi finance, perusahaan-perusahaan yang menyediakan pendanaan non bank juga banyak gitu. Artinya sebenarnya kalau bisnisnya sudah jalan, itu sesungguhnya relatif lebih mudah mencari pendanaan. Termasuk sebenarnya kan sudah masuk ke itu tadi, ke retail modernnya kan, supermarket. Nah, si supermarket bisa diajak ngomong, bantu gua dong kan Iya, gitu. sepertinya waktu kita sudah habis nih Pak dalam program kita pada malam hari ini. Ya, bagi pemirsa di rumah mungkin masih pengen bertanya ya, bisa langsung saja kok SMS di 0815 111 23450. Sekali lagi, bagi Anda yang penasaran atau punya pertanyaan bisa langsung SMS di 0815 111 23450. Nah, ataupun mungkin nggak sempat SMS, bisa juga langsung email di interaktif@5merah.com. Sekali lagi bisa langsung email kami di interaktif@5merah.com. Nah, waktu kita udah habis banget nih Pak. Mungkin ada kesimpulan nih Pak, pastinya ada dong. Ada kesimpulan buat pemirsa di rumah tentang tema kita pada malam hari ini. Kan tema kita integrated brand communication. Kita untuk mengembangkan bisnis perlu membangun brand, membuat brand kita punya awareness meningkat,
brand knowledge meningkat, brand image meningkat, brand preference meningkat, dan brand admirer. Untuk supaya bisa mencapai itu, kita perlu mengkomunikasikan brand kita. Tidak ada satu alat komunikasi yang paling hebat. Kita perlu integrated, kita perlu terpadu antara yang above the line dengan below the line, menggunakan sosial media. Kalau semuanya dipadu dengan baik, maka brand kita makin bagus, bisnis kita makin maju. Oke, terima kasih Pak Han ya telah berkenan hadir nih di studio CTV Network. Ya pemirsa, bagi Anda yang belum menyaksikan program kita pada malam hari ini, bisa langsung saksikan kami di www.5merah.com. Akhir kata, saya Febria Tumonglo pamit dari hadapan Anda, dan jangan lupa saksikan 5 Merah setiap hari Kamis pada pukul 20.30 hanya di CTV Network. Salam 5 Merah dan sampai jumpa.